Ada nggak? Ketutup nggak? Ada yang hitam Ada gitu? teh. Ada teh. Jelas? Teh. Oke. Ini udah dikasih ya. Kalian udah pernah mengerjakan soal tryout yang ini? Benar? Yang ini bukan? Yang ini Iya bukan? teh. Iya. Betul? Betul. Oke, nah untuk yang pertama kita akan membahas tentang soal tryout dulu sebelum kalian nanti saya kasih soal pretest. Ya. Jadi pretestnya nanti bukan terakhir sih, setelah kita pembahasan soal tryout sambil menunggu teman-teman yang lain. Nah nanti saya mungkin share screen karena tidak masuk ke quizzes atau ke Kahoot atau ke apa satu lagi Google Form nggak buat. Nah, jadi pakai slide ya paling nanti kalau misalnya ada yang udah selesai atau saya batas waktu per satu slide-nya misalnya cuma 2 menit atau sampai 3 menit, ini saya lanjutkan ke yang soal selanjutnya. Gitu. Ini cukup nggak kelihatan jelas nggak atau perlu digedein resolusinya segini Gedein, atau Kak. cukup nggak? Cukup, Kak. Baca jelas ya? Baca ya. Jelas teh. Ya, sip kalau kebaca jelas. Nah, sekarang kita lanjut aja langsung ke lihat soal ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi mengerjakan soal seperti ini, langsung lihat soalnya aja, jangan dulu baca semua teks seperti ini. Kenapa? Kalau misalnya kalian baca dulu semua, nanti ini tuh teksnya tentang apa gitu. Jadi kita baca soal dulu. Yang pertama itu which of the following best states the topic of this text. Masih ingat gak materi yang minggu kemarin ya kalau nggak salah? Topik-topik itu kan payungnya ya. Jadi dia itu harus lebih umum dari yang lain gitu, dari main idea. Nah, menurut kalian untuk nomor 13 yang topiknya itu apa nih? Karena kalau misalnya kita lihat tips and trick, kalau topik itu kan dia bukan berupa sentence. Nah, jadi di sini semuanya itu tidak ada subjek sama predikat. Jadi kita nggak bisa pakai trik yang itu. Nah, berarti kalau seperti itu kita harus scanning nih. Scanning dari awal sampai akhir. Tapi jangan ragu untuk baca ketika kalian itu nggak tahu misalkan ini artinya apa, ya udah skip aja lewat. Nah, untuk mencari topik itu kan yang kedua itu tips yang kedua harus yang kata-katanya paling sering muncul gitu. Nah, menurut kalian untuk nomor 13 ini jawabannya yang paling sering muncul apa nih? Atau saya harus membacain satu-satu nih? Khawatir apa namanya waktunya kurang. Masih ingat gak jawaban kalian kemarin apa? A. Atau Kalau aku jawabannya. Aku juga, A. jawaban A. Oke, birth of a tsunami. Kenapa ada the birth of tsunami? Kenapa kalian jawabannya A? Apakah ada di sini? Kita baca yang awal ya. Ya, causes of tsunami are underwater earthquakes. Ini kebanyakannya emang tsunami ya. Tsunami. Terus ini juga banyak. Tsunamian. Kalau yang ini berarti udah kita lewatin antara 3 berarti magnitude, Indian Ocean, birth. Oke, jawaban kalian A ya. Nah, karena di sini ada common cause, berarti yang mendekati itu dia adalah yang A. Jawaban kalian benar. Soalnya di sini nggak ada kata-kata magnitude, nggak ada kata-kata Indian Ocean, ada tidak? Paling di bawah ya mungkin. Nggak ada juga. Jawaban yang benar itu yang A. Untuk tryout yang kemarin. Tryout 2. Selanjutnya nomor 14. The main idea of the text is that. Nah, kalau misalkan main idea itu harus berupa sentence. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak berupa sentence atau rada panjang gitu, rada lebih spesifik ya. Kalau misalkan yang topik itu kan lebih general, lebih umum. Kalau misalkan yang main idea itu lebih spesifik ya. Oke. Main idenya apa nih? Aku E, Kak.
Oke, kenapa jawabannya E? Masih ingat gak? Nomor 14 kan? Kenapa jawabannya E? Karena paragraf 1. Oke, Jadi paragraf baca dulu penyebab tsunami, terjadinya tsunami. sip. Itu Terus? yang to understand underwater. Oke. Dari sini. Terus saya dicocokin sama kalimat E-nya. Kan strong movement itu kekuatan. Pergerakan dari dalam laut gitu. Jadi terjadi penyebabnya tsunami gitu, Kak. Ya, kalau misalnya yang kita tahu ya itu biasanya itu akibat dari lempeng juga bisa gitu, ada di bawah landslide juga bisa longsor kayak gitu, bisa menyebabkan tsunami. Tapi kalau misalnya yang dari lempeng-lempeng ini kan plate tektonik itu lempeng Indonesia kan ada tiga lempeng. Kalau nggak salah yang paling besarnya yang Eurasia, ada dua lagi saya lupa kayak gitu. Nah, kalau yang dari lempeng itu pasti ada gempa bumi dulu, underwater earthquakes, terus ada tsunami malam. Dan jawaban siapa tadi yang ngobrol teh? Hus apa sih ini? Husni Habibah ya? Husni Habibah bukan? Bukan. Siapa tuh tadi yang jawab? Naufal. Oh, Noval. Iya, iya. Nggak kelihatan saya. Oke, jawaban Noval benar ya. Jawabannya yang untuk nomor 14 itu E. Seperti itu. Nah, sekarang nomor 15 nih, implied. Ini sebenarnya belum dikasih ya. Ini pertemuan ketiga mungkin. Yang kedua masih belum ke sini. Kita nanti untuk membahas tentang ini, soal ini itu nanti di pertemuan ketiga. Jadi pertemuan yang ketiga yang susah-susah semua. Oke. Nomor 15, implied in the text is that the earthquake will never occur. When? Ketika apa? That the lithosphere or top layers of the earth is made up of a series of huge plates. These plates make up the continent and seafloor. The rest on a lake lithosphere. Kalian boleh baca. Yang C mungkin, Kak. Oke. Yang C nomor 15 C. Kenapa? Itu tadi ada di kalimat yang ke atas lagi, Kak. Oke, siap. Yang mana? Yang the movement. What paragraph? Yang itu. Bukan ke bawah, Kak. Itu. Movement occurs most dramatically along fault lines. Oke, berarti kita mencari dari kebalikan di sini ya. Ini kan occur kalau terjadi. Kalau yang ada di kata never occur, yang tidak terjadi, berarti kebalikan dari yang tadi. Ini kan kalau terjadinya ketika dia ada fault lines. Kita tinggal cari di sini. Ketika tidak terjadi, no fault line. Jadi jawaban nomor 15 itu benar ya, jawabannya C. Oke, nomor 16. Which of the following natural disaster happening in Indonesia is related to the fault movement of plate tectonic? Oke, nomor 16 apa nih? Ada di sini? Ada harusnya.
Berarti tadi kan udah nyampe sini. Nah, itu yang terakhir coba. Coba baca yang itu. Motions are capable of producing earthquakes and volcanism, which when they occur at the bottom of the ocean are the possible source of tsunami. Okay. So, untuk yang nomor 16, natural disaster in Indonesia adalah volcano eruptions. Karena yang lainnya itu beda ya. Erosi nggak ada hubungannya sama lempeng-lempeng, forest fires, kebakaran hutan, dan slide itu longsor. Tidak ada banjir juga tidak. banjir. Yang paling tepat itu yang A. Betul. 17 ini except nih, kecuali ya. Nah, kalau misalkan the following is mentioned, nah berarti ini kalian mau gak mau harus baca dari awal sampai akhir. Karena di sini kan ada kata mentions yang disebutkan dalam teksnya. Gitu. Nah, tapi ini yang kecuali, berarti yang tidak ada dalam teks. Masih ingat kan tulisan jawabannya? Yang kalian ini apa nih? Yang D eliminasi, Kak. Oh, iya. Yang ini dieliminasi. Jadi jawabannya Yang E eliminasi. eliminasi. Ada keterangan nggak kenapa dieliminasi kemarin? Kan sempat baca underwater itu kan dari bawah, jadi ada gempa bumi dari bawah gitu. Bisa terjadi tsunami. Oke. Kalau yang D kan hubungan antara kekuatan gerakan tektonik kan tadi disebutkan. Iya, ada ya. Berarti antara A, B, atau C. Coba. Predicting following any incidents of earthquakes. Apakah kita tentang ini earthquakes? Ada nggak? Close to the rise of sea levels from the sinking plate. Berarti C ya, Kak? Connected to deep ocean trenches along sea floors. Oke, jadi untuk nomor 17 itu dia betul ya jawabannya yang C. Yang kecualinya. Karena ini kan sinking plate emang ini. Ya emang iya benar. Yang gitunya nih. Nah, ini earthquake-nya benar juga. Ini yang tidak disebutkan dalam teksnya itu yang ini. Nah, selesai untuk yang teks pertama. Jadi satu teks itu 1, 2, 3, 4. Ada 5 soal. Nah, kalian berarti cuma 2 teks 10 soal untuk bahasa Inggris. Sedikit ya bahasa Inggris mah. Lanjut lagi. Oke, lanjut nomor 8. The topic. Oke, langsung aja. Topik berarti yang paling sering muncul nih. Apa nih? Booster education program appear to have better ability to compensate for the effect of dementia on brain. Pendidikan tinggi. Oke. Jadi nomor 18 jawabannya apa? Education effect on dementia. Pengaruh edukasi untuk ini penyakit demensia itu Ya, yang itu Pak. Katanya kalau misalnya dia udah bisa ngontrol kelupaannya, biasanya orang-orangnya itu cerdas-cerdas biasanya. Kalau saya nggak salah ingat, ada beberapa kayak ahli-ahli yang menemukan sesuatu gitu. Dia punya penyakit demensia.
Betul ya, jawabannya yang C, tentang pendidikan. Pengaruh pendidikan terhadap demensia. Oke, nah ini yang akan kita pelajari nih. Sinonim atau antonim nih, nomor 19. Sinonim, Kak. Berarti, oke. Nah ini ada nih yang digarisbawahi. Ini kira-kira apa nih? Bisa diwakilin sama apa nih? Apa lighten, effect, Minimize, worsen? karena meminimalisir its impact ya Kak. Meminimalisir apa tuh impact tuh pengaruh. Yap. Oke, betul ya. Jawabannya untuk nomor 19 itu ini. Jadi alleviate itu sama dengan bersinonim dengan minimize. Ya, terakhir. Ini udah pada bener-bener udah pada Kak. siapa? Ini enggak Husen ya. Yang sinonimnya yang apa bedanya? Nomor 19. Nomor berapa? Nomor 20 A. What number? Oh, nomor 20. Kenapa jawabannya A? What do the researchers need to find out about the relationship between dementia and education? Apa yang harus para peneliti temukan hubungan antara demensia dan sama pendidikan? Whether education protects the brain against dementia. Jadi pendidikan itu bisa bisa melindungi otak untuk melawan demensia. Ya soalnya kan saya bukan pernah sih, pernah melihat, pernah melihat juga ada orang yang misalkan maaf ya nggak sekolah gitu terus kan jarang digunakan untuk belajar gitu. Jadi yang main-main ngumpul. Nah, ternyata dia lama-lama jadi lupa orangnya padahal masih kecil. Jadi pendidikan itu kalau misalkan banyak orang yang menyebutkan mengasah otak itu benar sekali supaya kita tidak sering lupa. Apalagi soal-soal tricky tuh mengasah sekali. Kayak pisau kan harus sering diasah juga. Oke. Which type of education help people from dementia? Why education keeps people away from dementia? Whether education is not able to stop? Ini kayaknya yang dia bukan deh. Why a longer education is good for people? Kenapa tadi jawabannya A? Soalnya suaranya tadi nggak jelas. Sinyalnya mungkin ya. Ada chat kah? Ada chat. Mama Pijin dipanggil ibu dulu. Oke, berarti Husni nggak bisa menjawab. Ada lagi yang lain nomor 20 selain jawabannya A atau yang sama boleh mengutarakan alasannya kenapa? Aku cek, Kak. Oke, kenapa jawabannya C? Karena kalau nggak salah si kalimat itu terdapat di teksnya tapi dengan bahasa yang tidak terlalu sama gitu. Tapi intinya ke situ sama. Oke, nah kalau untuk yang misalkan ada teks nih, teksnya yang di sini hampir sama yang di sini, itu harus hati-hati. Kenapa? Karena ada satu kata, biasanya itu yang rada-rada aneh gitu kata-katanya, itu sinonim dari kebalikannya, antonim dari yang di sini. Coba masih ingat gak? Yang ini ada di paragraf keberapa, line keberapa? Nah, tapi saya lanjut aja ke jawabannya nih, dari sini nih. But studies have been enabled to show whether or not education which is linked to higher socioeconomic status and healthier lifestyle protect the brain against dementia. Dari sini kalian bisa menyimpulkan sesuatu tidak? Kalau aku menyimpulkannya dari kalimat yang itu, Pak. Yang ini. Bukan, yang di bawah. What is needed now is more research to find out. Wait. Buat paragraf ini. Mas, dia yang ini? Tadi yang ini? Di bawah, Kak. Terus ke bawah lagi, Kak. Nah, yang ini. What is needed now is more research to find out why an education can make the brain more dementia resistant. Oke.
Nih, jangan lupa baca sebelumnya juga. Ini tentang apa nih yang untuk yang di paragraf. Aku lagi ngajar dulu bentar ya sayang ya. Bentar ya. Siapa? Ini ada itu. Maafin ya. Nah, jadi kita harus baca dulu yang sebelumnya. Another reason could be that educated people find ways of managing or hiding their symptoms. Ini kan hanya untuk simptomnya atau gejala-gejalanya gitu kan. Terus di soalnya itu kita lihat. Nah, relationship between dementia and education. Jadi hubungannya nih, apa sih hubungan antara si penyakit sering lupanya sama pendidikan? Nah, jawabannya itu ada di sini, link. Link itu kan sama dengan menghubungkan ya. Berarti berhubungan, related gitu. Higher socioeconomic status and healthier lifestyle protect the brain against dementia. Berarti dalam kata lain, jawaban yang benar itu A. Jawabannya yang A ya. Jadi pendidikan itu bisa memproteksi atau bisa melindungi otak dari lawan demensia, dari penyakit lupa. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk soal tryout? Ada yang ditanyakan? Silakan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya lanjut ke soal pretest. Saya tunggu 5 detik ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, waktu habis. Saya lanjut ke apa namanya pretest dulu ya. Sebentar. Oke, latihan soalnya ini rada-rada susah. Kenapa? Karena teksnya panjang, soalnya ada di bawahnya. Oke. Nanti kalian buka aja ya mikrofonnya. Kalau misalkan, Kak saya mau lihat teksnya, Kak saya mau lihat soalnya. Gitu. Saya lihatin soalnya, kalian screenshot atau terus saya fokus ke ininya, apa ini teh teksnya. Seperti itu. Stop sharing. Saya izin share screen buat yang soalnya. Nah, ini soal untuk pretest. Oke. Nah, ini soalnya silahkan kalian screenshot dulu ya untuk soalnya. Soal nomor 1, teksnya panjang, soalnya cuma 1. Oke, ini pertemuan kedua, jadi masih easy, masih mudah-mudah. Oke, silakan screenshot, saya kasih waktu 5 detik. Oke, selanjutnya kalau udah di screenshot, nah ini soalnya. Silahkan ya, saya kasih waktu untuk 1 soal 2 menit. Cukup lah ya. Kak, sebentar Kak, tadi soalnya belum sempat ke screenshot. Oke Kak, makasih.
silakan screenshot dulu, nanti kalau misalnya udah selesai saya pindah ke latihan ke teksnya maksud saya. Untuk soal yang ini karena ada 2 soal, saya kasih waktu 6 menit.
soal terakhir untuk pretest ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian udah selesai mengerjakan soal dari nomor 1 sampai nomor 5, silakan japri wali kelas masing-masing. Nanti mungkin dari wali kelasnya baru kirim ke saya lagi. Nanti kalau ada yang udah selesai, tinggal bilang aja. Kalau kalian udah selesai, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya.